pedoman hidup kita. Summa alhamdulillah allazi arsala rasulahu basyira wa nadhira. Segala puji bagi Allah yang mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman tazidu tafdilan wa tasyrifan. Untuk itu mari kita senantiasa berselawat, menyampaikan salam dan selawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau dengan diberikan kekuatan untuk meneladani akhlak-akhlak beliau. Amin. Ibu bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan, pendengar Radio Dakwah Darussalam di mana berada rahimahullah yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita akan memaparkan tentang hikmah ke-12 dari hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi-ulumih. Semoga ilmunya bermanfaat kepada kita dan Allah berikan rahmat kepada beliau. Beliau mengatakan, "Ma nafa'al qalba mislu uzlatin yadkhulu biha maidan fikratin." Maksudnya, "Ma nafa'al qalba mislu uzlah." Tidak ada yang lebih berguna bagi hati selain uzlah. Jadi uzlah itu sesuatu yang sangat memberikan manfaat kepada hati. Yadkhulu biha midana fikratin. Dengan uzlah itu mengantar seseorang masuk ke medan tafakkur. Yang dalam hal ini tafakkur adalah menggunakan akal yang sehat. Karena manusia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar hidayah tetapi ada perangkat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melalui perjalanan waktu demi waktu yang tadinya tidak bisa berbicara, fungsi telinganya, matanya secara pelan-pelan berfungsi, lalu Allah berikan akal, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akan tetapi akal juga tidak akan mampu mendeteksi terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, maka juga difungsikan yang namanya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan melalui contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan bahwa hati itu tidak akan memperoleh suatu manfaat kecuali dengan melalui uzlah. Dengan uzlah itu masuk di dalamnya namanya tafakkur. Jadi seseorang tidak bisa menggunakan akal sehatnya kalau masih diganggu dengan pikiran-pikiran atau paham-paham yang lain. Dia harus melepaskan semua pengaruh, semua paham, semua isme-isme yang bisa mengganggu konsentrasinya, terutama
konsentrasi hati yang bisa merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pernah dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Gua Hira. Beliau bertahannus namanya, menyendiri di Gua Hira, sebuah gunung yang namanya Jabal Nur, kurang lebih berapa kilo ya dari Mekah. Ada jemaah haji atau jemaah yang umrah, sebagian ada yang pernah mendaki naik ke Jabal Nur. Di atas puncak Jabal Nur itu ada gua kecil namanya Gua Hira. Gua itu sepertinya memang sudah disetting, dipersiapkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di situ menyendiri untuk merenungkan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah pertama kali menerima wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca Muhammad. Jadi yang dibaca di situ bukan sekedar membaca Al-Qur'an, tapi beliau akan nanti membaca semua apa yang pernah terjadi melalui wahyu selanjutnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ilmunya tidak ada yang pernah menerima kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan ahli astronomi, beliau bukan ahli kedokteran, beliau paham betul tentang alam semesta. Bahkan beliau nanti sebelum hijrah ke Madinah, beliau diajak jalan-jalan dari Masjidil Haram, transit ke Madinah, nyebrang ke Mesir, naik ke Jabal Musa, pergi ke Bethlehem, masuk ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa di situ ada Baitus Sakhra, disitulah start untuk Isra, naik ke langit 1 sampai 7, naik ke aras, naik ke alam mustawa, ketemu dengan Allah, menerima salat 5 waktu. Jadi bukan hanya sekedar diberikan ilmu tentang alam langit, tetapi beliau menjelajahi. Karena kenapa? Berkat uzlahnya beliau di Jabal Nur, di sebuah gua namanya Gua Hira, akhirnya beliau disuruh membaca, dan beliau membaca semua itu. Peristiwa-peristiwa yang lalu juga diberikan informasi kepada Rasulullah, termasuk sejarahnya Fir'aun, sejarahnya Nabi Nuh, Nabi Adam, dan seterusnya. Bahkan pada peristiwa-peristiwa masa akan datang diberikan gambaran oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah beliau. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Yang orang lain pahami adalah buta huruf, padahal ilmu beliau melebihi semua ilmu orang ilmuwan siapapun. Tidak pernah ada manusia seperti beliau. Ilmunya melebihi ahli filsafat, ilmunya melebihi ahli semua ahli, karena memang sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbanggalah kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut sebagai ummiyon, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi ilmu yang Allah berikan kepada manusia hanya sedikit. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, ilmunya sangat luas dan lebih banyak, karena Allah mempersiapkan beliau untuk menjadi sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memberikan petunjuk kepada kita. Nah, itu yang diwarisi oleh para ulama. Dari sekian banyak pengalaman-pengalaman beribadah, maka termasuk Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan suatu nasihat kepada kita, bahwa hati yang kita miliki ini hanya bisa terasa,
keagungan Allah Subhanahu wa taala kalau kita beruzlah. Uzlah artinya menyendiri. Dengan menyendiri itu berarti melepaskan kaitan-kaitan kita dengan seluruh yang ada di sekitar kita, manusia yang ada di sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun dari Gua Hira, uzlah beliau adalah terjadi pada tengah malam. Namanya Qiyamul Lail, lebih dengan nama lain salat tahajud. Menyendirinya adalah di tengah malam. Juga terjadi pada saat ketika bulan suci Ramadan, beliau beruzlah, menyendiri 10 terakhir tinggal di masjid, tidak pulang ke rumahnya, yaitu namanya iktikaf. Insyaallah sebagaimana biasanya sebagai pencetus awal di Masjid Raya ini yang pertama kali melakukan iktikaf sejak beberapa tahun yang lalu, waktu pandemi berhenti, setelah pandemi mulai lagi, insyaallah 10 terakhir biasanya kita iktikaf. Sebenarnya enggak meninggalkan rumah ke masjid, hanya meninggalkan rumah itu ya mulai pukul 2 sampai jam 4. Berapa jam aja itu? Cuma 2 jam. 2, 3, 4. 2 jam saja. Mencoba masuk di masjid ini dan beberapa masjid lain di Samarinda, Islamic Center, Masjid Al-Ma'ruf, Pelita, dan beberapa lagi masjid di pinggir kota, itu mengikuti acara itu, beruzlah untuk iktikaf mulai tanggal 21 Ramadan sampai seterusnya. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka apa? Untuk membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita. Sebab tanpa uzlah agak susah, agak sulit untuk mendapatkan pencerahan yang namanya berpikir secara sehat. Oleh karena itu, berkaitan dengan ini, maka ada kalimat namanya al-qalbu, hati. Hati di dalam Al-Quran kadang-kadang diartikan dengan akal. Ya, contohnya, inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun. Ya, qalbun itu biasa diartikan pikiran. Ya. Tetapi hati itu sendiri ketika diartikan hati, qalbun itu sendiri ketika diartikan hati, itu juga banyak bahasa Arabnya. Ya, bahasa Arabnya bagian sini sadron sering saya sampaikan, itu juga artinya adalah hati, tapi hati bagian luar. Nah, juga kalbon, itu yang populer, kalbu. Padahal kalau tipis itu artinya anjing. Nah, kalau tebal, itu kalbon, hati, hati lapisan kedua. Di dalamnya lagi ada namanya fuad. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Al-fuad. Fuad itu artinya apa? Hati juga, tapi lapisan ketiga. Di dalamnya lagi ada lagi lapisan keempat namanya lubun, lubuk hati. Dan lapisan berikutnya kelima ada namanya siron. Itu hati juga artinya, tapi lapisan-lapisannya. Nah, betapa banyaknya ilmu rahasia di dalam diri kita. Nah, paling tidak hati itu nanti bisa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin hati itu bisa merasakan kalau pendengaran tidak terbuka, mata kita tidak terbuka, maka hati tidak bisa merasa. Itu sebabnya selalu disebut wa ja'ala lakumus sam'a, Allah ciptakan pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, hati. Agar supaya kalian bersyukur, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak bisa bersyukur kalau tidak mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Harus mendengarkan firman-firman Allah. Apa bunyinya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Dari situ dia dengar, dia pahami, dia akan berpikir alam ini siapa yang menciptakan? Allah. Langit,
Bumi dengan segala isinya Allah yang ciptakan. Nah, karya Allah sangat besar ini, luar biasa. Siapa yang bisa menciptakan langit? Siapa yang bisa menciptakan bumi? Gak ada yang bisa. Semuanya adalah karya besar Allah. Di benua Amerika, di benua Afrika, di benua Asia. Sudah pernah keliling nggak? Nggak sampai bisa mengelilingi. Paling terbang 10 jam. Dari sini ke Jeddah naik haji, atau dari sini ke Amerika, keliling dunia. Sudah keliling dunia, sudah keliling nggak semuanya? Belum. Karena kalau toh keliling semuanya, langit juga belum pernah dikunjungi. Langit keberapa? Sangat luas. Nah, sampai di situ dia merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, menerungkan karyanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam. Siapa yang mengatur itu? Cahaya matahari, bulan berputar, planet berputar. Ternyata yang berputar-putar itu bukan cuma planet, di atasnya ada juga yang berputar-putar, di bawahnya ada juga berputar-putar. Di atasnya planet, apa itu berputar-putar? Oh, di situ ada malaikat. Namanya Baitul Ma'mur. Di bawahnya planet terus ke bawah sampai ke bumi, ada juga yang berputar-putar, manusia di situ. Siapa itu? Adalah hamba Allah yang pergi umrah atau pergi haji di sana. Namanya Baitullah. Jadi Baitullah di bawah, di atasnya Baitul Ma'mur. Antara Baitul Ma'mur dengan Baitullah ada planet berputar-putar, tawaf. Planet dengan Baitullah, dengan Baitul Ma'mur, cara berputarnya sama. Dan itu kalau berhenti, planetnya berputar. 1 detik saja atau 1 menit saja ada yang berhenti, tabrakan, kiamat. Jadi itu nggak boleh berhenti. Artinya apa? 5 kali sehari semalam kita menghadap ke kiblat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Mampu membuka hati kita berzikir, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melakukan itu biasa dilakukan melalui uzlah. Oleh karena itu, mudah-mudahan ada waktu tengah-tengah malam setelah tidur, sebelum subuh, apalagi karena dibagi 3, ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Yang ketiga itu bagian tengah malam ketiga adalah mendekati subuh, kira-kira jam 4. Itu sangat mulia karena ada hadis menjelaskan dari Rasulullah bahwa Allah, tanda kutip, Allah turun melihat hambanya. Siapa yang minta ampun diampuni oleh Allah. Siapa yang meminta akan dikabulkan permintaannya. Ya, siapa yang meminta pelindungan dari neraka akan dijaga dari api neraka. Jadi Allah buka peluang itu. Nah, disitulah dia beruzlah, artinya menyendiri. Ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ketika membaca zikir, semoga juga hati bisa terbuka. Cahayanya sangat tajam, sangat nyata untuk menembus hati kita. Beda kalau siang masih sibuk, apalagi masih dalam pekerjaan. Dibacakan aja hadis petunjuk dari Rasulullah SAW agak susah menyentuh, karena apa? Lagi sibuk. Karena pikiran kita masih terikat dengan berbagai macam urusan duniawi. Nah, ibu bapak yang saya hormati, ibaratnya itu kita pergi ke dokter. Nah, dokter itu ada 2 yang berperan di situ. Ada namanya dokter, ada namanya apoteker. Apoteker itu dia cuma meramu obat. Tetapi yang memberikan resep adalah dokter. Jadi ada namanya al-uzlah, ada tafakkur. Tadi kita pahami bahwa untuk menempuh supaya hati itu bisa bercahaya, mendapat cahaya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dapat merasakan keagungan Allah, yaitu melalui uzlah dan tafakkur. Yang pertama itu uzlah yusbihul hamiyah. Ini menjadi pencegahan
Ya, pencegahan, kalau dokter mengatakan kepada pasien, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, itu namanya pencegahan. Nanti kalau mandinya harus mandi jangan sampai malam, harus umpamanya pakai air hangat, itu namanya alhamiyah. Akan tetapi bukan cuma pencegahan yang diberikan oleh dokter kepada pasiennya, ada lagi satu dititip, ini harus ditebus, beli obatnya. Biar orang makan obat dokter, tapi larangan-larangannya tidak ditaati, maka orang tidak bisa akan sembuh. Atau sebaliknya, larangan-larangannya ditaati tapi obatnya nggak diminum. Dua-duanya harus dilakukan. Nah, sehingga uzlah tadi harus dilakukan. Pada saat dia uzlah, disitulah nanti diperlukan namanya tafakkur. Bertafakkur. Tafakkur itu artinya apa? Setiap yang dipikirkan selalu mendekatkan, mengaitkan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda dengan berpikir. Orang kalau kena umpamanya haus, dia berpikir cari minuman. Kalau lapar, dia berpikir cari makanan. Tapi kalau tafakkur, orang yang haus, dia bukan cuma berpikir, tapi naik ke atas bertafakkur. Begitu dia dapat minuman, dia ucapkan Alhamdulillah. Begitu dia minum, dia Alhamdulillah. Bahkan sebelum dia dapat minuman, dilihat dulu minuman ini kira-kira halal atau haram. Karena di depannya ada minuman sama-sama cair. Satunya air mineral, satunya air bisa memabukkan. Nah, yang memabukkan, oh ini haram. Yang tidak memabukkan mineral ini halal. Kenapa? Karena air saya sendiri. Ada juga sama, tapi itu barang curian. Oh ini yang halal, yang saya cari sendiri. Itu namanya tafakkur. Merasakan kedekatan kepada Allah, mulai dari apa yang dilakukan dipikirkan, apa yang mau diucapkan dipikirkan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, dengan tafakkur itu di dalam hadis disebutkan tafakkur sa'ah, tafakkur 1 jam saja khairun min ibadati 60 sana. Nah, lebih baik 1 jam berpikir itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Bayangkan kualitasnya. Nilai yang ada dalam tafakkur itu sampai ibadah yang 60 tahun masih hebat bertafakkur 1 jam. Tapi jangan diartikan tafakkur 1 jam lalu tidak sholat, bukan itu maksudnya. Betapa mulianya tafakkur itu. Ibadah tetap jalan, kewajiban tetap jalan, tapi diharapkan kewajiban-kewajiban ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan berisi tafakkur yang nanti intinya adalah berzikir kepada Allah, termasuk sholat yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar rukuk, sujud dan seterusnya, tetapi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semua ini adalah tentu rahmat, hidayah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentunya selalu meminta kepada Allah agar dibukakan pintu hidayah itu melalui uzlah, melalui tafakkur. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hamdan ya rabbal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi. Allahumma iftah qulubana bi nurika wa 'allimna min ilmika wa bisna taqwa minka innaka la kulli shay'in qadir. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma wa zidna al-ma'rifata wasi'a wal warasat wal hujjatul baghiyah wa ad-darajatul 'aliyah wa ukwasatka min al-ma'siyati wa min nikmati wa min kulli shay'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq was sadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.